Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Survei Evaluasi Kunjungan Ekowisata di Taman Nasional Karimun Jawa dari kelompok 1, kelas Kawasan Perlindungan Laut I01, jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami beranggotakan 4 orang tim. Yang pertama itu saya sendiri, bernama Denis Watama, dan teman saya Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vina Maita dari kelompok 1. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fatihah Puspitasari dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rauya Mardika dari kelompok 1. Langsung masuk ke materi. Ini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai latar belakang permasalahan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi wisata yang sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat yang sangat menarik dan sangat indah untuk dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu wilayah yang dijadikan sebagai objek wisata adalah Taman Nasional Karimun Jawa. Karimun Jawa sendiri memiliki beberapa permasalahan, beberapa di antaranya yaitu adanya pengurangan lahan ekosistem mangrove, kemudian pengurangan atau turunnya kondisi ekosistem lamun, dan juga kerusakan terumbu karang. Maka dari itu, kami di sini mencoba untuk menggunakan metode CVM untuk membantu pengelola kawasan dalam meningkatkan kualitas ekosistem, sarana dan juga prasarana yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa. Untuk tujuan kami membuat atau meneliti mengenai evaluasi ekonomi ekowisata, pertama untuk mengkaji seberapa besar minat masyarakat terhadap kegiatan konservasi, khususnya di Taman Nasional Karimun Jawa. Yang kedua, mengetahui nilai evaluasi melalui metode CVM, dan yang ketiga, mengetahui berapa nilai moneter yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat terkait pengelolaan permasalahan di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Untuk deskripsi wilayahnya, kami menggunakan wilayah Taman Nasional Karimun Jawa yang berada di Kepulauan Karimun Jawa. Ini merupakan kepulauan yang terletak di Laut Jawa dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Taman Nasional Karimun Jawa secara geografis terletak pada koordinat yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan di sini ada 3. Yang pertama itu kerusakan ekosistem terumbu karang, berkurangnya lahan mangrove, dan juga menurunnya kualitas lamun. Yang pertama itu ada kerusakan ekosistem terumbu karang. Penelitian Greenpeace Indonesia tahun 2008 mengungkapkan bahwa berdasarkan citra satelit, luasan ekosistem karang di Taman Nasional Karimun Jawa mencapai 713,11 hektar. Namun sayangnya terumbu karang pada kawasan wisata Karimun Jawa ada yang mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang ada yang disebabkan karena faktor alam dan juga ulah manusia. Yang kedua ada berkurangnya luas lahan mangrove. Luas hutan mangrove di Karimun Jawa secara umum mengalami penurunan. Penurunan luasan hutan mangrove disebabkan oleh adanya pengalihan fungsi hutan untuk pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, manfaat lahan untuk mangrove didominasi oleh meningkatnya sarana dan prasarana wisata untuk pemukiman penduduk, baik berupa perumahan, bangunan kantor, dan lebaran jalan oleh Laksana dan Masadun 2014. Selanjutnya yaitu penurunan kondisi ekosistem lamun. Kondisi padang lamun di Kepulauan Karimun Jawa secara keseluruhan mengalami penurunan, baik dari kelimpahan maupun jenisnya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam zona pemanfaatan wisata dan budidaya, serta aktivitas manusia pemukiman. Di samping itu, juga disebabkan oleh faktor alam, seperti arus dan gelombang, yang kurang bersahabat pada musim-musim tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan pengelolaan dan analisis data. Tahapan yang pertama yaitu menentukan target responden. Responden yang kami targetkan merupakan mahasiswa di Indonesia dengan memberikan kuesioner di grup-grup atau media sosial lainnya yang berisikan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, termasuk Universitas Brawijaya dan universitas lainnya. Kemudian tahap kedua yaitu membagikan kuesioner dengan metode contingent valuation kepada responden tersebut.
Kuesioner ini berupa form yang nanti diajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang tahapan ketiga yaitu membuat kuesioner dengan metode contingent valuation ini, yaitu membuat informasi umum mengenai Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian melakukan analisis deskriptif, membuat pasar hipotetik, membuat analisis kesediaan warga setempat untuk mempertahankan sumber daya alam, dan menentukan nilai bidding untuk memperbaiki dan mempertahankan sumber daya alam. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu menganalisis data berdasarkan kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang tahapan pengelolaan dan analisis data. Untuk tahapan yang pertama yaitu menentukan target responden. Target responden yang kami tujukan yaitu mahasiswa Indonesia, di mana nantinya akan kami sebarkan kuesioner-kuesioner di sosial media atau grup-grup yang berisikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu membagikan kuesioner dengan metode contingent valuation kepada responden, yang mana kuesioner ini berupa form online nantinya akan diajukan kepada responden. Kemudian untuk tahapan ketiga, membuat kuesioner dengan metode contingent valuation yang berisikan membuat informasi mengenai Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian melakukan analisis deskriptif, membuat pasar hipotetik, membuat analisis kesediaan pengunjung untuk mempertahankan sumber daya alam, dan menentukan nilai bidding untuk memperbaiki dan mempertahankan sumber daya alam. Kemudian untuk tahapan terakhir, menganalisis data berdasarkan kuesioner, di mana nantinya kita akan mengadakan hasil analisis dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Selanjutnya ada hasil dari analisis data, di mana dari hasil kuesioner ini untuk persentase kunjungan selama 5 tahun terakhir dari 2016 sampai 2021 itu lebih dominan itu tidak pernah berkunjung. Yang berarti orang-orang itu belum pernah berkunjung ke Taman Nasional Karimun Jawa sebesar 86%. Kemudian yang kedua, jumlah persentase sumber informasi yang didapatkan oleh para pengunjung untuk Taman Nasional Karimun Jawa ini lebih dominan tuh dari media sosial sebanyak 86%. Selanjutnya ada penentuan masalah saat berkunjung ke Taman Nasional Karimun Jawa. Berdasarkan hasil survei itu 4 orang tidak menemukan masalah dan 3 orang menemukan masalah. Untuk yang menemukan masalah itu memberikan alasan, yaitu yang pertama, masih banyak ditemukan sampah di sekitar pesisir Pulau Kemujan dan tempat trekking mangrove. Yang kedua, keterbatasan penggunaan listrik bagi masyarakat di Pulau Parang. Dan yang ketiga, karena dari kondisi fisik pengunjung. Selanjutnya ada hasil kuesioner dari responden yang pernah berkunjung dan belum pernah berkunjung. Untuk grafik yang ada di sebelah kiri atas itu merupakan apakah harga tiket di Taman Nasional Karimun Jawa ini tergolong mahal. Dari hasil kuesioner mendapat jawaban 6 orang menjawab tidak dan 1 orang menjawab iya. Lalu untuk yang grafik di sebelah kanan atas itu merupakan apakah harga tiket masuk ini sesuai dengan fasilitas dan potensi yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa, dan jawaban dari kuesioner 1 orang menjawab tidak dan 6 orang menjawab iya. Lalu yang grafik di sebelah kiri bawah ini merupakan grafik bagi responden yang sudah pernah berkunjung ke Karimun Jawa, di mana 5 orang ini siap berpartisipasi dan 2 orang tidak berpartisipasi melalui donasi. Kemudian untuk yang grafik di sebelah kanan bawah ini merupakan hasil responden dari orang-orang yang belum pernah berkunjung ke Karimun Jawa, di mana 31 orang menjawab tidak bersedia untuk berdonasi dan 11 orang menjawab bersedia untuk berdonasi. Untuk selanjutnya ini merupakan grafik orang-orang yang akan berdonasi untuk Taman Nasional Karimun Jawa, di mana grafik yang di sebelah kiri ini merupakan responden yang pernah berkunjung ke Taman Nasional Karimun Jawa
dengan total responden 7 orang. Yang meliputi tidak berdonasi itu 2 orang, berdonasi 10.000 1 orang, dan berdonasi 50.000 3 orang. Untuk yang di sebelah kanan, grafik sebelah kanan, ini merupakan responden yang belum pernah berkunjung ke Karimun Jawa dengan total responden 47 orang. Yang meliputi tidak berdonasi itu 8 orang, 20.000 2 orang, 25.000 1 orang, 50.000 12 orang, 100.000 10 orang, dan 200.000 1 orang. Dari grafik di sebelah, yaitu responden mengetahui pentingnya menjaga kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Dapat dilihat dari grafik bahwa responden banyak yang memilih setuju dan sangat setuju, atau bisa dikategorikan responden banyak yang mengetahui pentingnya menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian untuk pengetahuan pengunjung mengenai ancaman yang terjadi di Taman Nasional Karimun Jawa, yaitu tingkat paling tinggi yaitu sangat setuju. Kemudian untuk di grafik sebelah sini, pengetahuan pengunjung mengenai strategi penanganan di Taman Nasional Karimun Jawa itu juga sangat setuju. Oke, pada grafik berikutnya dapat dilihat. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunjung sangat setuju dalam berpartisipasi menjaga kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam analisis kali ini. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terdapat di Taman Nasional Karimun Jawa yaitu berkurangnya lahan ekosistem mangrove dan lamun. Kemudian terdapat kerusakan terumbu karang. Metode yang kami lakukan yaitu CVM atau Contingent Valuation Method, di mana kami menawarkan upaya dengan cara ajakan donasi untuk perbaikan dan pengelolaan lingkungan Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian jumlah responden yang telah mengisi kuesioner kami yaitu sebanyak 49 orang, dengan 7 orang berketerangan pernah mengunjungi dan 42 orang belum pernah mengunjungi Taman Nasional ini. Dari permasalahan yang ada, partisipasi responden bersedia berdonasi sebanyak 30 orang dari 49 responden dengan kisaran 50.000 hingga 100.000 rupiah. Kemudian responden yang berpartisipasi secara netral atau menjawab netral sebanyak 16 orang, dan responden yang tidak bersedia membayar sebanyak 3 orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat.